Halo semua, kembali lagi bersama gue Rafito Humam. Dan hari ini gue pengen mereview salah satu mobil yang menurut gue sangat keren. Walaupun sebenarnya kalau banyak orang bilang ini tuh hanya mobil-mobil NPC, mobil-mobil sejuta umat, tapi beda sama yang satu ini. Ini adalah si Elos, mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011. Oke, jadi sekarang gue sedang berada di Gelora Bung Karno. Tuh kalian bisa lihat pemandangan yang bagus banget. Dan di sini mobilnya udah berdiri secara kinclong. Coba kita lihat dulu. Nah, dari bagian eksterior sebenarnya mobil ini kalau kata empunya, kalian bisa lihat di sana, itu tuh bukan mobil yang terlalu banyak dimodifikasi. Tapi itu yang bikin spesial. Jadi mobil yang nggak terlalu banyak dimodifikasi, tapi bisa terlihat sekeren ini. Jadi kita akan lihat dari bagian eksteriornya dulu. Kita lihat dari bagian depan. Sebenarnya tidak ada yang beda dibandingkan dengan Toyota Avanza Veloz di tahun 2011. Mungkin kalau kalian lihat, tidak ada mobil 2011 lampunya sebening ini, karena memang mobil ini sudah diganti, lampunya sepasang. Dan kalau misalkan anak-anak Eropa bilangnya tuh part number. Ya, ini part number Toyota ya. Tapi kalau kalian tahu, harga part number Toyota ini murah banget. Jadi waktu itu gue sempet nemenin dia untuk beli lampu ini. Dan lampu ini tuh harganya paling cuma sekitar 1,4 juta untuk kanan dan kiri depan. Semuanya kinclong baru dari Toyota Astra Motor. Walaupun sebenarnya itu cuma hanya lampu, tapi membuat mobil ini jadi jauh lebih mudah lagi. Terus kita lihat ke samping. Ini yang menurut gue adalah salah satu faktor yang membuat mobil ini tuh sangat-sangat keren dan ganteng banget. Sekarang kita perhatikan bagian velgnya. Ini adalah velg yang dulu sempat rame di modifan tahun 2000-an. Ini adalah Racing Heart tipe CR. Ya, walaupun sebenarnya dia bukan Racing Heart original, ini adalah replika Racing Heart CR yang dibuat oleh Nippon Racing. Speknya ini adalah ring 17 dengan lebar 7,5 dan ET42 dibalut dengan Continental Max Contact MC6 dengan ukuran 205/45 ring 17. Dan sama dengan yang belakang, itu juga 205/45 ring 17. Dan menurut gue ini adalah set velg terganteng yang sekarang pernah masuk di mobil ini. Kenapa? Kalian lihat ya, paduan dari warna silver yang pinggirnya itu di brush polish seperti ini. Ini yang ngerjain itu salah satu pengrajin velg ya di bagian Jakarta Timur ya, di daerah situ ya, namanya Pink Wheels. Dan hasilnya sangat-sangat bagus banget. Itu masuk dengan warna hitam si Elos ini. Terus kalau ngomongin fitment, mobil ini udah diceperin, tapi ceperannya ini emang sedikit mahal ya, mewah ya, karena dia pakai coilover. Coilovernya ini menggunakan produk Indonesia. Ini adalah coilover dari LD. Terus dia pasang sekitar 2 jari sempit. Jadi di depan 2 jari, di belakang juga 2 jari sempit. Ini kalau jarinya orang gede-gede malah justru 1 jari. Dan memang rasanya agak mental-mentul, tapi ya seperti itu mobil kalau udah diceperin, apalagi mobil Jepang atau mobil-mobil yang gede seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mobil jadi sekeren ini. Jadi bagian samping mobil ini tuh bener-bener kelihatan pas banget dengan warna hitam. Gue tuh dari dulu pengen banget punya mobil warna hitam ya. Terus velgnya silver polish kayak gini, karena menurut gue tuh pol banget. Terus di samping ini kalian bisa lihat ada striping. Ini cuma stiker striping yang kalau kata empunya itu harganya cuma 50.000. Itu pasangnya di Cilangkap. Lihat nih, harganya cuma 50.000, tapi striping sesimpel ini bisa ngebuat mobil ini jadi jauh lebih culture, jauh lebih enak lihat dari sisi samping. Terus kita lihat, ini memang bukan mobil keluarga biasa ya, karena kalau misalkan kalian di depan pasang kaca film 20%, bagian samping ini itu nggak ada kaca filmnya. Dan bagian belakang juga tidak disisakan kaca film. Dimana sih orang bawa keluarga terus mobilnya bening kayak gini, tapi demi mobilnya ganteng ya harus kayak gini. Terus sebenarnya mobil ini tuh nggak terlalu banyak part-part yang ribet ya, seperti ini tuh. Ini cuma pemanis-pemanis. Terus di belakang kita lihat ada frame plat dari Toyota ya. Terus platnya box juga. Memang sangat-sangat box banget orangnya. Sebenarnya Avanza ini itu kalau dari body kit itu tuh nggak ada bedanya, karena si Varel ini body kitnya itu standar semua dari depan, side skirt ini semua bawaan Veloz. Tapi emang menurut gue ya, body kit bawaan Veloz ini yang generasi ini itu salah satu yang keren dan clean banget, nggak terlalu tebel, nggak terlalu over, dan dilihatnya masih sangat enak. Oke, mungkin kita akan coba lihat ke dalam mobil ini seperti apa. Kita udah bahas eksteriornya, kita akan masuk ke interiornya. Permisi, Farel. Nah, lihat nih. Mobil ini
Ya, basicnya adalah Toyota Avanza Veloz tahun 2011. Jadi yang membedakan 2011 dengan 2013 ya, yang pertama adalah tidak ada airbag. Jadi mobil ini bener-bener tidak ada airbag sama sekali. Terus kalau misalkan di interior, joknya ini itu tuh ada beda ya dengan 2011 dengan 2013. Kalau nggak salah 2013 itu busanya beda, sedikit lebih empuk. Tapi bukan itu fokus kita sekarang karena ini mobil sudah mobil modifikasi guys. Oke, kita tutup dulu. Kita mau nyalain mobil ini. Mobil ini bertransmisi otomatis 4 speed. Mari kita nyalain. Itu tuh khas Avanza banget. Ini karena ini Veloz jadi dia 1500. Jadi yang berbeda dengan mobil ini karena dia dimodifikasi yang minimalis yaitu adalah ini. Ini emang Farel tuh orangnya tuh bener-bener 90s banget. Jadi dia pakai head unit Sony Explode. Ini tipenya adalah WXGT78UI. Jadi kalau misalkan kalian nyalakan di sini, oke, let's say kita mau coba ke source-nya, kita ke mode-nya. Jadi udah nyala. Jadi ini adalah Sony Explode zaman dulu sekitar tahun-tahun 90-an sampai 2000-an awal. Ini tuh sangat ngetop banget karena waktu itu ini adalah head unit yang cukup banyak peminatnya ya untuk kelas high end. Dia itu udah high res, ya udah ada USB, iPod dan udah ada layar ini, layar bulat yang sangat unik di zamannya. Jadi kelihatan dulu sangat-sangat futuristis banget. Terus kita lihat ke belakang, sebenarnya simple aja modifikasi yang dilakukan di mobil ini. Kalau kalian lihat di belakang kepala gue ini adalah headrest, tapi headrestnya ini berbeda dengan yang aslinya ya. Headrestnya adalah headrest bawaan Daihatsu TUF GT, jadi dipasangkan dia. Cuma jadi efeknya kalau kita misalkan lagi berkendara seperti ini, essentially tidak bekerja guys. Jadi kalau misalkan kita lihat itu sebenarnya kayak gini nih, nggak bisa gitu loh, nggak bisa buat senderan. Tapi menurut gue secara look ini oke banget. Terus di sini kita punya, kalau ini adalah pengharum mobil, ini dari Engine Plus. Dan untuk di belakang sebenarnya tidak ada perbedaan apa-apa lagi ya, karena memang konsepnya dari si Farel ini cukup minimalis. Nah untuk head unit ini itu kualitas suaranya bagus banget. Untuk tahun segitu ini bagus banget. Ini salaman, udah ayo besok another day. Nah, kalau tadi interview. Untuk kilometer mobil ini di 169.000, tapi being Avanza Veloz 160.000 tidak mungkin ada masalah apapun. Sekarang kita akan buka mesinnya si Veloz, namanya Veloz. Nah, oh di situ. Oke, dibantuin juga sama yang punya nih. Jadi mesinnya Toyota Avanza Veloz ini ada 3 SZVE. Kalau nggak salah tenaganya sekitar 105 horsepower dengan torsi 140 Nm. Dan mobil ini itu adalah ketika Avanza belum dikonversi menjadi front wheel drive. Jadi mobil ini berpenggerak roda belakang. Cuma yang pengen gue tunjukin, mesinnya sebenarnya standar dadar, dari knalpot pun tidak ada diganti. Memang orang yang sopan ya. Tapi yang beda adalah si Avanza ini dia tuh udah pakai full strut bar dari under control itu 4 titik ya, 1, 2, 3, 4 dan di bawah juga ada. Cuma emang nggak bisa di-shoot dari sini karena memang mobil ini sama Farel juga dipakai sebagai mobil harian. Jadi untuk masalah mesin emang nggak diapa-apain, dirawat aja cukup katanya. Belum lanjut, jangan lupa follow di Instagram gue @rafitobam. Jangan lupa klik subscribe juga, like dan juga komentar di bawah. Oke, dari tadi gue udah ngomong masalah mobilnya, sekarang kita lihat yang punyanya nih. Dari tadi lu ada aja di sana ya? Ada aja di sana. Iya, dia disediakan susu, disediakan rokok, disediakan air. Iya. Udah, dia bisa kapan aja di situ. Jadi gue pengen tanya sama si Farel, Rel, lu gimana ceritanya punya si Veloz ini dari awal? Iya, jadi nih toh mobil itu dulu ini dipakai sama ibu gua. Serius? Serius. Wah. Tapi sebelum gua dipakai sama ibu gua, ini dipakai tante gua. Jadi mobil ini lungsuran dari keluarga gua. Mobil keluarga. Nah, Sangat keren mobil keluarganya. suatu cerita tante gua lagi butuh uang. Ya. Dimana harga Avanza Veloz waktu itu masih kepala cepet 20-an. Gua hanya mendapatkan seharga 70 juta. 70 juta mobil kayak gitu, 70 juta? 70 juta. Wah. Sampai sekarang pun pasaran Avanza juga harganya masih 100-an gitu. Tapi tar dulu nih, ini cerita boleh dipublish apa enggak nih? Boleh publish aja. Ah, oke. Ntar gua kasih tahu deh bentukan mobilnya, tapi waktu awal 70 juta. Enggak kayak gini, enggak. Iya, kita lihat dulu nih. Nih, gua kasih. Pek. Nah, oke lanjut. Nyokap make cuma setahun. Ya, Gua udah punya SIM, men. oh, udah punya SIM. Iya, Ini BTW, ini bukan anak kecil loh ya. Ini Oh, bukan anak kecil ini. bukan, Ini bukan. ini udah dewasa ini, udah dewasa ini. Tetap Gen Z sih. Tetap Gen Z, nggak apa-apa. Iya. Jadi udah pada tua juga sekarang. Main mobil ini tuh 2021. Ya. Gua udah punya SIM. Gua ngelihat mobil emak gua tuh sangat beladus dan Beladus. kurang terawat. Ya, Iya. gitu deh pokoknya. Terus kayak tiba-tiba emak gua cabut ke Sukabumi karena dia udah tinggal di sana. Gua megang mobil ini, gua mulai gatel lah.
Iya. Karena di mana temen gue udah pada main mobil, contohnya Rafito kan, udah main mobil duluan kan. Ya itu dulu ya. Ya, karena inner child gue emang sebenarnya lebih ke mobil sih, bukan ke motor. Orang tuh kayak selalu membeda-bedakan motor mobil, tapi sebenarnya ya karena dulu gue juga main motor. Waktu itu gue juga belum punya mobil gitu. Karena yang dari dulu tuh menghiasi masa kecil kita tuh sebenarnya kayak mobil, kayak film Cars, Top Gear. Iya, Tidak betul. pernah melewati masa-masa di Iya. mana pameran mobil pasti gue akan datangi lah. Iya, jadi bukan berarti kalau kita jadi anak motor terus kayak aduh nggak mau jadi anak mobil atau kita jadi anak mobil nggak mau jadi anak motor. Enggak, sebenarnya kalau waktu itu gue punya motor aja karena gue belum punya mobil. Tapi kalau gue dikasih kesempatan ya pasti gue senang dong. Gue pengen coba untuk bikin mobil seganteng-gantengnya ya kayak dia nih. Kalau gue, saran dari gue nih, anak-anak mahasiswa nih ya, jangan gengsi deh kalau mobil. Lu dikasih apa aja sama orang tua, lu mau dikasih Avanza juga kayak gue. Ya. Walaupun gue dulunya nggak suka sama Avanza, ya tapi gue coba modif lah. Oke, lanjut. Terus Lanjut. gimana? Kalau bisa kepikiran buat modifin mobil, awalnya lu konsepnya kayak gimana? Kayaknya waktu itu gue sempat lihat mobilnya dia itu konsepnya nggak kayak gini. Ini tuh konsep terbaru sebenarnya nih. Iya. Ya dulu kan mobil kayak masih sharing sama ibu gue lah. Oke. Jadi ya lu tau lah, anak-anak baru kalau main mobil pasti ya, gue nggak mau ceper-ceper banget deh katanya. Sama dulu. Ya, Iya. terus? gue makin kesini pengen nyobain ceper kayak asik gitu kan. Iya. Ya udah gue scroll terus ada juga teman gue namanya Moreno, teman gue Iya. anak Avanza juga. Velg gue dibelilah yang NK SRM. Konsep pertama apa kayak gimana? Dulu konsep gue awal itu ya kalau yang bisa dibilang orang mah culture lah. Iya, culture. Yang pakai stiker side decal, sempat pakai side decal Toyota, sempat pakai side decal Pantai. Tapi sebelumnya juga gue pakai velg Speedline replika juga. Setelah Speedline replika, gue pakai NK SRM. Iya, Baru kesini. baru kesini. Dua sebelumnya itu adalah ring 15. Dan dulu nggak ceper? Dan Apa dulu ceper? nggak ceper. Pakai lowering kit. Pakai lowering? Lowering kit dari Tain sih buat Jadi ceper dikit ya? ceper dikit doang biar enak dilihat Ya. aja. Terus akhirnya ini adalah konsep terakhir lo, yang Konsep paling terakhir. baru. Yang paling baru dan yang paling gue suka. Ya, dan jujur yang paling gue suka juga. Gue tahu Rel, dulu tuh orang-orang alirannya emang banyak ya. Mungkin dia kalau udah nyaman di culture, dia kayak ngeliat yang stance. Aduh, gue lagi suka culture. Yang stance ngeliat culture ya itu beda lah, pokoknya beda lah Itu alirannya. masing-masing lah. Masing-masing. Mereka tuh punya cakepnya masing-masing kan. Iya, sebenarnya nggak stand sih, kayak harian aja, pendek harian aja. Iya, tapi menurut gue ini ceper sih. Iya, kalau Mobil buat, ceper. buat Avanza udah lumayan lah. Iya, ini ceper, lihat tuh, segitu tuh. Ceper ini. Menurut lu duit yang lu keluarin buat mobil ini berapa, Rel? Nggak gue hitung. Nggak dihitung Karena berarti. jujur peremajaannya banyak banget men. Oke, itu pasti. Kita coba buangin permajaan dulu dah. Oke. Modifan aja. Modifan 15 juta juga nggak ada men kayaknya. 15 juta nggak ada? Nggak ada. Mobil cakep ini, nggak sampai 15 juta? Nggak nyampe. Asli nggak nyampe. Gila. Kalau kata orang ini konsepnya budget. Budget. Ya, gue kan orangnya mahasiswa ya. Duit gue pas-pasan. Gue juga. Jadi gimana caranya mobil bisa enak dilihat bagi gue, tapi budgetnya minim. Iya, tapi menurut gue sih itu yang orang tuh harus pelajari gimana caranya dia bikin mobil cakep, budgetnya minim. Kayak gini-gini tuh berapa deh? 50.000 kan kata lu tadi? 50.000. Velg ban budget pasti menurut gue ini lumayan dong karena ini bikinan. Dulu, FYI, velg ini gue ngambil di KRC Auto Staff. Oke. Dimana waktu itu harganya 3 juta, gue nego jadi 2,6. 2,6. 2,6 dengan bentukan, lu kasih tahu aja gambarnya kayak gini. Oke, nanti kasih lihat. Tahu. Terus habis itu lu akhirnya kerjain kan? Kerjain yang lu jelasin tadi di Om Tio di Pink Wheels. Iya, di Pink Wheels. Dirapihin, terus ada yang peang, gua rapiin di Euro Evolution. Udah, terus kayak mobil gua selebihnya ya kayak dicat ulang beberapa titik sol-solan, gitu aja sih. Oh, gue belum bahas nih. Ini cat full ori apa gimana nih? Beberapa ada yang dicat sih kayak bumper depan, Ya wajar lah ya. spion, side skirt. Nah, mobil gua itu pernah ditabrak sama orang, kulkasnya jatuh ke mobil. Buset. Cerita apa lagi nih? Ada cerita, kulkasnya jatuh ke mobil, dia bawa kulkas di motor. Yang fender belakang Oh, yang kiri. itu ya, yang karatan ya? Yang karatan Nih, ya? yang ini nih. Yang ini nih kalau lu pada lihat ya nat-natannya udah gitu aja. Fender ini sama ini udah cet-cetan. Iya. Nah, di sini ada ya terlihat mulus tapi emang nggak mulus sebenarnya mobil gua. Loh. Ada apa ngeletek pernis tuh. Kan. Tapi yang kayak gini-gini, oh ini dicat ya, lu bilang ya? Dicat, side skirt. Ini? Hah? Dicat Enggak, juga? enggak, ini cat ori. Tapi lihat deh, ini cat ori sama catannya Ya, mirip. Ya oke lah. Cakep yang ngecat Iya. berarti ya? Ya kan Pinter lu ya? kalau ngomongin masalah ori kelihatan dari sini nih. Oh. Handle gua masih. Nah, yang ini udah kena cat. Oh iya. Ini rel, saran gue deh. Iya, ini karet. Nih karet lu ganti. Ya, Beuh, oke lah. mantep.
Karet pintu Avanza murah sih, gope 4 biji. Iya, waktu itu gue beli karet pintu Mazda itu harganya 2,5 juta, terus inden 5 bulan baru datang. Ya mobil gua nggak mulus tuh, lihat nih. Bumper belakang ditabrak sama motor. Ini malah jadi cerita tabrak-tabrakan nih. Oh. Tapi nggak kelihatan, mobil itu nggak kelihatan. Justru mobil Farel ini yang jadi gue tuh pengen banget punya mobil hitam. Iya, Sampai sekarang gue pengen banget tapi punya mobil ngerawatnya hitam. susah. Ya tapi ketika dirawat kayak gini, Rel, Iya. gue pengen banget. Ini juga belum yang pol-polan hitamnya. Ya, oke. Bagasi juga men, gue cat. Dicat Karena juga? dulu waktu tante gua make, Iya. mobil ini sempat ditabrak sama Metro Mini. Tahun Waduh. 2014. 2014, gila. Tapi udah bener kan? Udah benar, gua ada fotonya waktu dia masih karatan. Dempulnya pada pecah semua di sini. Ada, nanti gua kasih fotonya. Memang mobil pejuang. Mobil pejuang. Mobil pejuang. Pejuang. Kayak gini-gini mahal nggak nih? Frame plat kayak gini? Kayak gini gua 200.000 dapat ya? dari Om Nalen. Oh, itu. Murah lah, 200.000. 200.000. Ya, ini list chrome ya lu jangan ditanya lah, 60.000. Oh, list chrome tambahan juga ya? Iya, ini tambahan men. Ini tambahan. Oke. Coba ceritakan kenapa ada ini, Rel. Nih lihat nih. Ini ada apa nih? Itu. Apa lu mekanik apa gimana Jadi, nih? Om Nalen tuh kalau nggak salah beli sesuatu di Iya. mana entah gue lupa, di luar negeri, terus dia tiba-tiba ngasih gue jaket Yardi. Oh, ini dari luar negeri? Ya entah dari Thailand atau Malaysia gue nggak tahu. Pokoknya dikasih aja gue. Buset. Terus pas kaca gue bening gue berpikiran, wah gue ada jaket Yardi gue. Ya mohon maaf ya, Lu pernah lu pakai nggak ini? nggak. Oh, nggak pernah. Lu tau nggak Yardi kepanjangannya apa? Toyota Racing? Bukan. Oh, bukan. Toyota rusak dibenerin. Oh, ya lah, berarti kayak gini ya? Kayak gini, Toyota rusak dibenerin. Itu dia. Kalau kalian tuh punya mobil, terus kacanya bening gini, emang bawaannya tuh pengen pamer apa aja di dalam kan? Katanya buat menaikkan aura. Naikkan aura. Jujur tapi entah ya, kalau orang yang selera kaca bening, kadang tuh mobil kalau kaca bening tuh pasti auranya lebih meningkat. Iya, Kalau menurut betul. gua ya. Iya, betul. Mobil lu, misalkan lu punya mobil nih udah mulus, tapi kayak kacanya gelap. Kalau menurut gua kaca bening tuh lebih enak aja dilihatnya gitu. Oke. Memang iya. privasinya kurang sih. Ya, ya, ya. Buat privacy gitu. Jadi itulah, ya plus minus lah ya. Kalau gue sih sampai sekarang belum berani, Rel. Ya, balik-balik ke preferensi orang lain. Balik. Takutnya kan nanti kita mau makan. Kelihatan. Ya, kalau Kita gua- mau apa? Kalau gua orangnya nggak ini sih, Pak. Ya itu deh. Normally. Gue sih sangat respect salah satu Avanza yang menurut gue paling keren. Enggak sih. Salah satu yang Salah paling keren. satu, oke. Salah satu yang paling keren, karena kalau yang paling keren nanti banyak yang, weh mobil Wih, gua. benar, itu dia. Tapi nggak apa-apa, ini mobil keren banget. Walaupun simple tapi keren. Justru yang simple-simple tuh keren. Tapi jujur ya, gue sebagai orang biasa ngeliat nih mobil, dibilang modifannya nggak lebih dari 15 juta, jujur kaget sih. Itu aja mungkin dari review si Elos. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik tombol like. Nggak suka, klik tombol dislike. Kalau ada yang mau dikomentarin, mau buruk, mau bagus, jangan lupa untuk ketik di bawah. Dan jangan lupa follow sosial media gue yang lain di Instagram, di TikTok, dimanapun itu. Semuanya sama di @rafitohumam. Jangan lupa subscribe juga di YouTube gue ini, biar gue makin semangat untuk konten selanjutnya. Itu aja. Kalian kalau misalkan ada saran apapun yang kita bikinkan video review kayak gini, jangan sungkan untuk sampaikan. Dan kalau misalkan ada waktunya, ada kesempatannya, insya Allah akan gue bikinkan review video seperti ini. Itu aja guys. Rafitohumam signing out.